tamu kita ini ustadz yang sekolahnya tentang ilmu sejarah Islam. Waduh. Oh, nih Pak Ustadz Hamdi. Pak Ustadz, waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tuh di mana? Mesir ya Pak Ustadz? Saya dulu sekolahnya di Qatar. Qatar. Wow, Di Qatar. Piala Dunia besok tuh. Ah Wah, iya benar, iya, Piala iya. Dunia. Cuman lahirnya di Mesir, Lahir di Mesir? numpang lahir. Oh, numpang lahir. Jadi orang tuanya Pak Ustadz Lagi sekolah di sono, lagi sekolah di sono ngelahirin Lahirin. Ustadz Hamdi. Tapi sekolah di Qatar. sekolah di Qatar. Qatar ini jarang terdengar soal pendidikan. Yang ngetop cuman yang tahu orang kita ya. Mesir, Mesir. Saudi, Betul. kan gitu tuh. Karena Mesir ada Al Azhar ya, Betul. Ustadz ya. Terus di Qatarnya apa nih yang kayaknya saya jarang dengar. Baru dengar? Qatar itu merdeka tahun 72 72 dari Inggris ya. dari Inggris. Ya. Saya dapat beasiswa tahun 74. Beasiswa 2 tahun setelah merdeka baru kita dapat beasiswa untuk Indonesia. untuk Indonesia. Ya. Terpilihlah Pak Ustadz. Terpilih saya dari sekolah At-Tahiriyah. At-Tahiriyah. Iya. Waktu Tahu kan? Tahu. At-Tahiriyah itu ada di Kampung Melayu. Betul. Ya kan? Ya, Ibu Ane sering ngaji di situ. Nah, Ya, ibu ente bukan jagain sendal. Sambil ngaji boleh. oh, Sambil tiap ngaji ya Sabtu boleh. dong, tiap Sabtu dong. Sabtu. Iya ya. benar, tiap Sabtu. Sabtu Rabu Oh, itu ada betul. yang dagang juga. Iya, Hmm, sampai nah sekarang itu. alhamdulillah. Terus masih berlanjut ya? Masih. Pandemi nggak berkurang? Pandemi berkurang dikit. Pak. Berkurang. Yang dagangnya udah nggak ada kali. Nah itu Pak Ustadz dapat beasiswa. Betul. 74, tahun 74. Berapa orang dari Indonesia? 5. Cuma dapat 5 Pak Ustadz dan 5 orang itu dan 4 orang. di Jakarta semua? Orang Jakarta semua. Dari At-Tahiriyah semua. Oh akhirnya semua dapat. Kan beasiswa pertama Qatar itu untuk At-Tahiriyah. Dan kita termasuk orang pertama mungkin jangan-jangan, Meng. Saya ini orang pertama yang menginjak tanah Qatar. Tahun 74 karena nggak ada orang Indonesia. Dan orang nggak tahu Indonesia tuh mana, taunya Bali. Terus kita bilang Soekarno baru tahu, padahal zaman Soeharto zaman itu. Taunya Soekarno sama Bali, Indonesia mana Indonesia, bingung. Saking apa ya, barbar ya. Iya, 72 merdeka. Ya, 74 dia udah berani nyekolahin orang. beasiswa. Enggak, iya maksudnya si Qatar itu Oh, kan biasanya negara baru merdeka segala sesuatu biasanya kurang. Ini duitnya banyak nih. Enggak maksudnya secara pendidikan kan berarti kan Pak Ustadz sekolah di sono. Iya. Apa mungkin sistemnya Inggris waktu itu sudah Ya, membuat mungkin sistem Inggris yang digunakan sistem Inggris. Sistem Inggris. Jadi mereka mengangkat pendidikan untuk orang-orang sana termasuk juga yang luar negeri. Beasiswa. Jadi justru saya datang ke sana persisnya tahun 75 saya masuk. Sudah ada beberapa negara Asia Tenggara. Dan Indonesia baru kita. Baru kita. berapa tahun? Dari SMP saya masuk SMP. SMP SMA. 6 tahun. SMP di Qatar, Iya. Itu naik motor juga coret-coretan. Enggak, belum ada tuh. Iya kan, ya kali di Qatar kan. Pak Ustadz pakai naik motor, knalpotnya dibobok. Masa lu SMP dikata kamu kecoret-coretan bobok lagi. SMP dulu mah belum pakai motor kali, SMA naik motor. Kan tahun 75. 75, tapi kan di Qatar udah kaya. Kayaknya baru naik daun. Tapi terkenalnya gara-gara Piala Dunia kan. Iya. Piala Dunia. Iya, tapi kemarin apa ya yang sempet perang juga Qatar apa Bahrain ya? Enggak, Yang ada- musuhan dah sama Saudi musuhan. Membelanya dia Iya. membela kesini ke sono. Iya. Ada di situ pas kuliah Kuliah karena ijazahnya dari Arab, saya kuliah di Bandung. kono enak banget ngomong ya. Karena kuliahnya dari Arab Timur Tengah kan gitu. Jadi ke Bandung. Apa urusannya jual tape? Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Di Universitas Islam Bandung, Unisba. Unisba. Unisba tuh dulu pernah kalau saya dulu praktek ya bareng itu saingannya sinema kalau dari Bandung Unisba. Sinematografi. Ada ada fakultas memang di sana. Di sana ada waktu itu. Sinematografi. Kita Apa kan sempat kuliah di sana? enggak, saya praktek di film. Ada juga nih anak Unisba ikut praktek. Jadi dari Bandung itu Praktek film karena ada fakultas sinema. dari Bandung. Sinema.
lu kan kenalnya si Udin. Ya kan? Nggak tahu lu sinema. Di Bandung ada hubungannya? Nggak ada. Karena ijazah saya dari Qatar ini tidak berlaku di Indonesia. Karena tidak ada kedutaan. Kan ijazahnya pakai bahasa Arab. Masuk IAIN nggak diterima. Akhirnya kebetulan saya di sana pernah menjadi guide Buya Hamka. Kemudian Kiai EZ Mutakin. Ya, terus dijanjikan kalau mau sekolah nanti bisa di sekolah saya. Akhirnya saya ketemu EZ Mutakin sebelum beliau wafat. Akhirnya dapat rekomendasi langsung masuk kuliah. Gitu. Mau masuk psikologi. Psikologi kan harus ada matematika. Saya nggak bisa matematika kan di Arab nggak ada matematika. Akhirnya masuk fakultas pendidikan gitu. Kalau itu hitung-hitungan di Arab apa? Ya berhitung kali kalau di sini. Tadi nggak ada matematik. Oh, dulu kita belum punya perwakilan Belum diplomatik. ada, belum. Karena kedutaan Indonesia juga waktu itu di Kuwait. Saya nggak bisa berhubungan dengan kedutaan kecuali lari ke Kuwait. Lah kok dia bisa mengadakan pertukaran pelajar gitu, memberikan Bukan pertukaran. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi mungkin pernah dengar. Ya. Yang sekarang jadi alim ulama di Qatar bersama Syekh Al-Ansori, sudah wafat. Dia datang ke Indonesia setelah merdeka Qatar. Dia pergi ke beberapa negara, Thailand, Malaysia, salah satunya Indonesia. Dan kebetulan kita kepilih At-Tahiriyah, langsung kasih beasiswa 5. Gitu, untuk melanjutkan sekolah di sana. Sekolah SMP lah, bukan universitas. Universitasnya belum ada. Ya kan baru 2 tahun. Iya makanya. Tadi saya makanya bingung. Bukan universitas. Baru merdeka sudah memanggil orang untuk mengajak sekolah kan gitu biasa. SMP. Dan digaji tuh, Meng. Itu ya. Digaji. Saat itu 300 real ya, sekarang mungkin sekitar 700.000. Tuh, Bang. Sebulan. Sebulan sekolah. Sekolah digaji. Digaji. Digaji aneh bagaimana? Apa? Ya, Abang. Dia mikirin gaji, nanti cari pengalaman. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Makanya dia nggak usah sekolah, pakai mau ke Qatar, mau kemana. Udah cari pengalaman aja terus. Orang kerja aja yang dilihat itu sudah berpengalaman, kalau nggak diterima, kan begitu. Itu kalau SMA lebih gede lagi gajinya ya? Sama. SMP SMA sama. Wah, saya mau ngambil SMP tuh. Biar ada waktunya SMA juga. Iya, tapi kan jenjangnya harus kayak SMA juga. Kemarin mau naik. Ya sama aja gajinya. Tapi kan pendidikannya lebih enak yang udah kita pahami kan gitu. Lu tapi kan naik-naik. Gak apa-apa, gue gajiannya sama. Ya iya. Itu Juli 5. Terus ke Indonesia. 81. Nah terus apa hubungannya sekarang Pak Ustadz di sejarah Islam? Sejarah Islam sebetulnya saya tidak belajar, tetapi praktek langsung. Jadi saya alhamdulillah sudah mengelawat ziarah gitu. Hampir 40 negara dunia. Memang cita-citanya gitu. Jadi dari sana kita bisa petik pelajaran gitu. Kita ke Spanyol, jadi tahu Islam masuk ke Spanyol gimana. Kita ke Palestina, melihat peninggalan-peninggalan zaman para nabi, dan ke beberapa negara Eropa gitu. Jadi itu yang membuat kita pengen belajar tentang sejarah. Bagaimana Islam masuk ke Spanyol, bagaimana Islam masuk di Palestina. Gitu. Islam masuk ke Spanyol, itu yang masukin pada saat zaman Nabi? Islam masuk ke Spanyol itu zaman Muawiyah. Berarti Nabi masih ada, Nabi Muhammad? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Jadi kan kalau dari urut zaman Nabi, kemudian Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Itu Khalifah ya, Khulafaur Rasyidin. Setelah itu Muawiyah, periode Muawiyah, Khilafah Muawiyah. Muawiyah itu masih di Madinah? Muawiyah pindah ke Syria, Damaskus. Syria. Tapi kekuasaannya seluruh Timur Tengah? Timur Tengah. Islam sedunia sebetulnya, tapi saat itu beberapa negara-negara Timur Tengah. Madinah berarti hanya provinsi ame Mekah? Pertama kan di Madinah, kemudian pindah zaman Ali kan ke Kufah. Kufah itu Irak. Oh Irak. Irak. Kemudian pada zamannya Muawiyah pindah lagi ke Syria. Nah, kehancuran Muawiyah saat itu adalah hancur karena Abbasiyah masuk. Peperangan antara Abbasiyah dan Muawiyah. Khilafah berganti dari Muawiyah ke Abbasiyah. Abbasiyah kembali ke Irak. Kekuasaan Islam saat itu. Kenapa Abbasiyah menjatuhkan Muawiyah? Kan sama-sama Muslim. Nah, itulah politik zaman dahulu. Jadi sudah main politik di sana. Gitu. Kekuasaan. Kekuasaan. Nah,
pada zaman Muawiyah terakhir, maka disitulah ada seorang yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil yang dapat menaklukkan Spanyol. Dari mana menaklukkan Spanyol? Dari Afrika dulu, yaitu dari Maroko. Oh. Yang disebut dengan Tariq bin Ziyad, kalau pernah dengar. Iya, iya, iya. Nah, itu tahun 711 Tariq bin Ziyad masuk beserta 5.000 pasukan ke Spanyol yang sekarang disebut dengan Andalusia. Andalusia. Jadi Andalusia terdiri dari negara Spanyol, Portugal, kemudian selatan daripada Perancis. Cordoba itu? Cordoba salah satu kota. Kota di Andalusia. Di Andalusia atau di Spanyol sekarang. Gitu. Terus nggak ada sama sekali sekarang kan Islam di situ? Islam, nah ini pada tahun 1400 ya kan, hampir 800 tahun Islam berkuasa. Jadi Islam berkuasa terlama adalah di Spanyol, di Andalusia. Oh justru itu Paling lama. dibanding negara Eropa lainnya. 800 tahun. Nah, jadi 800 tahun Islam berjaya di sana sampai akhirnya hancur karena ada gabungan antara Raja Isabella dan Ferdinand menjadi satu, akhirnya menghancurkan umat Islam di Spanyol. Habis semua. Habis semua. Kalau tidak mau keluar dari negara ini ya harus masuk Kristen. Pindah lagi ke agama semula kan gitu kan. Iya, kalau nggak diusir gitu. Diusir. Kalau nggak dibunuh gitu kali kan. Ya. Itu. Berarti 1400-an? 1492. Berarti Utsmaniyah udah ada dong, Ottoman. Nah, 30 tahun sebelum itu hancur, Ottoman sudah berdiri. 1432 atau 34. Belum bisa ngebantu itu? Belum bisa. Karena gejolak di Andalusia kan sudah mulai bergejolak kan, Islam sudah mulai runtuh. Iya. Runtuh. Tapi alhamdulillah sini melalui Al-Fatih di Konstantinopel baru bisa dikuasai oleh Islam. Jadi berlanjut tuh setelah keluar Abbasiyah, kemudian Andalusia, maka berdirilah Ottoman di Turki itu. Abbasiyah di bawah itu dong ya? Abbasiyah sebelum Ottoman. Habis. Berarti di Irak di bawah? Di bawah Ottoman, Pak. Di bawah Ottoman. Termasuk juga penguasaan Ottoman di Indonesia kan? Indonesia juga ada. Kalau Turki kan sebelum Ottoman Seljuk itu ya? Oh itu Bani Saljuk, ada Saljuk Empire, ada empire-nya Genghis Khan. Ya itu kan? Masih di bawah sebelum Muawiyah. Oh setelah Muawiyah. Oh justru. Sebelumnya zaman Abbasiyah justru. Kan peperangan antara Genghis Khan itu yang ada di atau Saljuk itu kan perangnya lawan Abbasiyah. Di akhir-akhir Abbasiyah. Yang akhirnya si Abbasiyah itu dihancurin Irak oleh Genghis Khan itu Mongolia kan. itu Mongolia kan. Dibakar-bakarin buku-buku penting. Perpustakaan dibakar segala macam kan, habis semua buku-buku oleh itu Abbasiyah ya. Abbasiyah. Habisnya Abbasiyah oleh Mongol. Mongol salah satunya. Udah nggak ada khalifah. Lari ke Ottoman. Iya, tapi kan sempat kosong berarti kan? Iya, sempat kosong, tapi ada dibagi dua, ada di Mesir, Abbasiyah ada dua tuh, di Irak dan Mesir. Di Mesir gitu. Mamalik, ada lagi tuh. Mamalik setelah itu perang Ottoman, akhirnya Ottoman yang Mongol kalah sama Mamalik. Iya, di Suriah itu dia. Iya. Itu jadi sisanya sedikit. Sisa Islam. Formalitas aja gitu, formalitas. Ada tapi nggak menguasai dunia. Mongol tuh bisa ngalahin Mongol. Tahu nggak Mongol? Nggak tahu. Kayak kelapa tuh makanan Betawi. Mongol. Orang nanya Mongol. Nah, kalau ke Indonesia, benar abad 13 masuk Islam ke Indonesia? Ini masih perdebatan, Meng. Ada tiga teori. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-6. Pedagang dari Arab. Ini saya yang belajar ya, Pak Ustadz belajar waktu sekolah. Katanya yang bawa pedagang Gujarat. Dagang sambil menyebarkan agama Islam. Nah itu gimana itu? Itu abad keberapa berarti kalau yang omongan itu tadi? Sebetulnya ada tiga teori. Ada teori Arab, di mana bangsa Arab itu bisa masuk ke Indonesia itu pada abad ke-6 atau ke-7, tahun 601 sampai 700. Itu. Kemudian yang kedua, teori Gujarat. Yang Gujarat itu, yaitu bisa jadi orang Persia masuk ke Gujarat, kemudian berkembang ke Indonesia. Yang terakhir kita dengar abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia, itu melalui melalui Gujarat juga. Jadi ada tiga teori yang sampai sekarang masih diperdebatkan mana yang benar gitu.
Karena kan peninggalannya masih ada di daerah Jawa Timur loh, nggak salah. Peninggalan nisan-nisannya itu kan masih ada. Tapi kalau kita lihat zaman Sriwijaya tahun berapa, ingat nggak? Sriwijaya kan abad-abad ke-11-an ya. Iya, sebelum Majapahit ya. Majapahit itu Sriwijaya dulu itu kan Islam sudah mulai tumbuh. Artinya sebelum itu Islam sudah masuk. Tuh. Harusnya. Gitu. Itu aja abad 11 ya. Abad 11 berarti Tuh. berarti Berarti bisa yang ke-13 bisa angus tuh. perkembangan secara utuh mungkin abad ke-13. Ada Iya, bisa jadi. Ada. Dulu kan masih diam-diam, masih kan saat itu kita dikuasai oleh Hindu, Buddha kan Iya, gitu kan. iya. Jadi dakwahnya juga masih pelan-pelan gitu. Mulai mungkin berani katakan gitu abad ke-13 sudah mulai. Ya, Wali kalau- Songo kan akhirnya Wali Songo. Iya, kalau hitungan teori berarti yang 13, ada yang 6, Ada 11 ya. 11, 13. 13 sudah angus dong nih. Kalau ngikut teori, Iya, Pak Ustadz. betul, iya. Ya kan? Nah, sekarang mastiin nih antara abad 6 11. sampai 11. Iya. Menurut Pak Ustadz? Kalau saya sih tetap menganggap abad ke yang pertama, abad ke-6. Ke-6 ya udah ada ya. Perdagangan ya, kan masuk melalui Samudra Pasai. Iya. Pasti udah kerajaan. Iya kan? Kerajaan apaan? Kerajaan Islam Islam udah ada. itu. Tapi itu melalui perdagangan. Mm-mm. Jadi mampirnya ke Gujarat. Jadi bukan orang Gujarat yang masuk, tapi bisa jadi orang Arab mampir ke Gujarat kan kalau lihat peta itu kan Arab dulu. Arabnya juga Arab Yaman ya. Mm. Yaman. Jadi sebelah selatan Timur Tengah itu dia bisa nyebrang ke Gujarat, India. Mm-mm. Dari India masuk. Berarti bukan orang Gujarat dong. Bukan. Karena kalau dulu kan nggak ada yang langsung kayak sekarang Pak Ustadz ya. Kita dari Jakarta mau kemana aja langsung. Oh iya. Dulu pasti mampir gitu kan. Mampir nyebar. Dari mulut ke mulut jadinya ke MLM ya. Kok dari mulut masa nyebarin Islam dari mulut ke mulut? Harus ketemu orangnya dong, gimana ente? Iya, maksudnya dia dari kayak aneh sama abang ngobrol-ngobrol gitu. Enggak, kan dia sembari dagang. Iya, Dari enak dagang. banget, dagang ngobrol. Nih Bu, tawarin nih. Nah, Nih, set. kain nih Bu. Wah, ini abang Bapak dari ngobrol mana nih. nih sembari ngomong? Oh, no, mungkin ya, nggak tahu nih kalau Pak Ustadz yang memahami dari buku-buku itu. Itu dari mulut ke mulut berarti. Ya iya, masa ngobrol mau dari kuping ke kuping? Kan semuanya mulut. Cuma dilihat pembuktian juga kenapa saya memilih Yang 6, enam. abad 6. Karena kalau Gujarat ini kan India, mazhabnya mazhab Syafi'i. Hmm. Nah, sementara di Indonesia kan mayoritas mazhabnya Syafi'i. Bisa jadi ini yang benar gitu, karena mazhabnya Syafi'i. Yang keenam. Yang keenam. Bisa jadi karena kan di Gujarat, India mazhabnya Syafi'i. Kalau Yaman, Sama. Sapi. Ya. Lah kan bisa juga berarti orang Yaman langsung. Ya, jadi orang Yaman harus mampir dulu ke Gujarat dulu, nggak langsung ke Indonesia. Iya, iya. Bisa jadi, makanya saya bilang mungkin yang membawa itu adalah orang Arab, mampir di Gujarat, Heeh. lanjut ke Indonesia. Ya, bukan Gitu. pedagang Gujarat. Bukan Bisa Gujarat. juga gitu. Sampai di situ. Kalau di India lebih dulu ya, Pak Ustadz? Yang ada Raja Kankan itu kan Iya. berarti dia lebih duluan tuh yang Islam. Dulu kan India itu satu, akhirnya pecah kan? Mm-mm. Pecah akhirnya jadi Pakistan, kan Pakistan, Islam mayoritas di Pakistan, Bangladesh. Bangladesh, kemudian India. Dulu kan India satu, jadi kalau dilihat buku-buku literatur zaman dulu nih Meng, yang disebut India itu adalah termasuk Indonesia. Oh, makanya Belanda bilang Hindia Nah, Belanda. India Belanda. Jadi Indonesia sebetulnya belum ada nama Indonesia, tetapi secara umum disebut India. Hindia. Jadi Hindia Belanda. Kalau Belanda bilangnya Hindia. India, jadi masuk kategori India. Kalau dulu ada kisah nih, siapa ya? Dulu kan Marco Polo kan udah nyampe ke Amerika ya Pak Ustadz. Ya. Terus ada situ orang-orang Indian. Apa dia mau ke India ya Pak Ustadz? Sangkain sana orang Indian. Kan ada tuh pernah ada cerita gitu tuh Pak Ustadz. Itu sebetulnya penemuan Amerika dulu, itu setelah hancurnya Islam di Andalusia. Nah, kayak tadi gitu. Jadi ada pelayar terkenal di Eropa dulu. Dia menemukan peta yang dibuat oleh umat Islam di Spanyol atau di Andalusia. Kemudian peta itu dipraktekkan dan menemukan benua Amerika. Amerika belum ada dulu. Nah, benua Amerika. Nah, Amerika. Lah itu kan disebutnya orang-orang Indian. India Amerika. Waktu itu sudah ada orang di sana yang disebut India yang warnanya hitam-hitam gitu ya, coklat gitu. Itu yang menemukan. Padahal dia niatnya katanya mau ke India apa? Mau ke benua Amerika malah ketemunya orang-orang India. India kan di selatan, Heeh. Amerika kan di utara. Iya.
Tapi dia punya peta. Dia punya peta. Peta umat Islam itu. Ya Kalau Marco Polo kan setelah itu kan tahun 1400, 1200 apa ya? Marco iya, Polo. sebelum Iya. yang lain-lain. Makanya katanya salah nih, dia sebenarnya mau ke Indian, akhirnya Nyasar ke Amerika. nyasar. Ada juga yang bilang begitu, mau ke India malah nyasar ke Amerika, disebut itu sangkain India. Ada juga yang mau ke benua Amerika, salah nih ngikutin Marco Polo, ketemunya India. Akhirnya disebut itu orang India. Indian pakai N ya. Pakai N. Kayak Dayak lah, modal Dayak mungkin Iya. dulu. Nah kalau orang kita kan taunya Dayak, orang Dayak suku yang ada di Indonesia gitu kan. iya, di Karena Kalimantan. sama-sama pakai bulu kan Betul. gitu. Sebenarnya dia kan orang India, kulit merah apa ya. Nah itu jadi balik lagi ke Indonesia, itu pedagang Gujarat. Dari Gujarat ke Pasai. Ke Pasai. Karena Ibnu Battuta, nah ini ada lagi Ibnu Battuta, orang Maroko nih. Ibnu Battuta dia termasuk pelayar juga, pelayar dunia kan, Islam. Dialah yang melakukan perjalanan ke India dan ke Cina, tapi melalui Sumatera, melalui Aceh, menemukan peninggalan Islam di sana. Itu. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta. Orang mana itu? Orang Maroko. Maroko tadi. Maroko. Orang Islam. Dipahami dulu dong. Kalau mau puyeng Maroko sono. Rokok itu. Nah itu kalau abad 13 kan dari Pelabuhan Banten, Pak Ustaz. Ya. Pelabuhan Banten, ya. Kalau ngomongin yang abad 13 Hah? masuknya Islam dari Banten. Tapi asalnya tuh dari Aceh sebetulnya. Yang saya baca ada juga yang Banten tuh, Pak Karena Ustaz. Kapur Barus, Kapur Barus. adanya di mana? Iya, sono. Aceh kan. Heeh. Nah, itu dalam Kan ada yang bawa gitu maksudnya. dalam literatur Ibnu Battuta mengatakan saya menemukan Barus itu ya di ini Islam sudah masuk ke situ tuh, di Aceh. Terus yang dari timur tetap awalnya dari Pasai. Jadi pusatnya nanti akhirnya adalah pusatnya Wali Songo ya di Jawa memang. Ya, jadi berkembang pesatnya itu setelah Wali Songo. Islamnya itu. Pada tahun 1400-an ya. Di Jawa. Jawa baru ke mana-mana, bukan timur ada yang masuk juga. Ya penyebaran dari situ. Iya, berarti dari tetap ujung-ujungnya dari Sumatera berarti. Awal tapi belum berkembang, masih daerah situ aja. Tidak meluas. Kan ke Jawa baru nyebar kemana-mana gitu. Kemana-mana. Jadi pusatnya kan Demak gitu kan. Saya kira di timur ada lagi yang bawa nih, Pak Ustadz, umpamanya di kan Sulawesi aja kan. Kalau ngelihat tuh kayak macam apa namanya ya? Patimura. Buton kayak gitu kan, dia kan udah juga tuh katanya, Pak Ustadz. Buton. Apakah itu memang yang dari Jawa juga? Kan, atau mungkin bisa jadi itu dari Malaysia. Ya kan Patani juga dulu kan Filipina dulu Islam. Oh iya, Sulu ya. Iya Sulu kan Islam juga. Manila kan asli kan dari bahasa Arab itu Manila. Manila tuh. Itu dulu kan Islam, sekarang akhirnya kan berubah. Karena Spanyol banyak Iya, lama Spanyol di sana. kan. Jadi setelah Spanyol mengusir Islam di sana, maka dijajahlah Filipina sana. Sementara Portugal yang tadi dijajah oleh Islam, maksudnya dikuasai oleh Islam, larinya ke Indonesia. Iya, dia kan di Indonesia Timur lama tuh orang-orang. Jadi di situ. Portugis ya. Portugis. Karena ya kan, dibilang sebelum Belanda. waktu itu Majapahit ada, tapi di Buton udah gaya-gayanya Islam kan gitu tuh, Iya. Pak Ustadz. Berarti kan dia bisa udah duluan. Berarti belum ini banget nih Pak Ustadz nih sejarah Islam di Indonesia ya. Ya abad ke-6 kalau Ambil umumnya gitu Ambil Pak Ustadz umumnya. ya. Iya berarti memang udah ada, cuman belum tersebar kayak dari wali yang nyebar kemana-mana gitu Pak Ustadz. karena agama di sini kan Hindu, Buddha kan sebelumnya Animisme Pak Ustadz ya. semua. Ya. Tapi udah ada yang Islam istilahnya. Ya tapi nggak berani, 1, 2, 3 ada. Nah, Majapahit kan sudah merasakan Islam juga tuh Pak Ustadz. Ya, Iya, Majapahit. tapi sesudah kesininya ya yang dari Demak itu. Ya perkembangannya ya Wali Songo, berpegangnya pada Wali Songo. Berarti sebelum-sebelumnya belum ya, kayak Hayam Wuruk aja belum ya Pak Ustadz ya? Ya Islam itu ada, cuman tidak semarak saat dakwah yang betul-betul dilakukan oleh Wali Songo. Udah ada, berarti sebenarnya udah ada.
satu dua. Iya, ya, cuman tidak ya semarak itu. Masih minoritas. Iya, minoritas. Apa ya, Pak Ustadz ya? Wali Songo melakukan pendekatannya dengan budaya, Ustadz. Betul. Termasuk Sunan Kalijaga kan. Iya. Jadi kalau karena agama dulu kan agama Buddha sama Hindu. Iya. Jadi pendekatannya dilakukan tetap tidak menghilangkan beberapa budaya sehingga orang-orang Hindu dapat tertarik dengan agama Islam dengan cara-cara yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga kan. Dengan wayang, kesenian, apa segala macam, akhirnya jadi dakwahnya lentur akhirnya ke bawah bukan dengan maki-maki kan. Tapi katanya bisa membuat tidak tegas, Pak Ustadz. Karena kan ada ulama yang dari Aceh juga pada saat itu melarang kepada wali itu jangan gini, harus Ya karena tegas. takut syirik gitu, jatuh takut syirik. Iya kan, mungkin kan. Ya. Seperti kuburan kan orang mengatakan syirik gitu, kubur segala macam. Iya. Gitu. Tapi itu kebudayaan yang masih ada di Indonesia. Iya. Kayak sampai terdengar ada ya macam-macam deh. Ada juga yang dicampur akhirnya waktu mau nelayan mau ke laut ngasih pala kerbau tapi sambil berdoa gitu Pak Ustadz. Itu kan jadi nyambur. Iya. Akhirnya salah orang mengerti gitu, Ya, maksudnya betul. mungkin maksudnya ulama yang waktu itu melarang ya. Ya mungkin asal jangan kebablasan aja gitu kan. Mungkin tujuannya baik dalam rangka supaya Islam itu tersentuh oleh umat lain, tapi jangan sampai ini ke bawah lagi gitu. Stop gitu. Karena memang untuk menguasai sesuatu kita harus menguasai budayanya juga gitu Pak Ustadz ya. Di Indonesia kan beda dengan di Arab gitu ya. Islam Indonesia tuh beda dengan di Arab. Indonesia ini kan katulistiwa, kemudian budayanya macam-macam. Dari sekian pulau dijadikan menjadi satu, jadilah Republik Indonesia. Sementara di Arab kan satu bahasa, Arab satu bahasa itu. Iya. Tapi akhirnya terpecah-pecah gitu. Terpecah-pecah, ada Mesir, ada Syria, ada Irak, ada Libanon. Syria. Itu sama kan ngomongnya kan? Ngomongnya Arab satu ya kan? tapi terdiri dari beberapa negara. Itu juga politik Luar sana ya. sana yang gitu. membuat terpecah-pecah. Itu kan mulai lahir itu setelah Ottoman. Ya kan, akhirnya Palestina yang tadinya punya Palestina dikasih buat orang Israel masuk ke sana, itu juga. Itu kan zaman Ottoman Abdul Hamid. kedua. Dan terakhir ya Pak Ustadz. Terakhir itu ya. Tapi kan dia mempertahankan. Ya, tapi akhirnya kan dikudeta Iya. keluarganya sendiri. Saat setelah Perang Dunia Pertama kan 1924. 24. Perang Dunia Pertama. Masuklah si Atatürk, Ataturk. Kemal. Kemal Atatürk ya. bapak bangsa. Bapak bangsanya orang Buat Turki dia. Atatürk. Iya. Jadi ya menurut kita sebenarnya Islam udah ada pada abad ke-6. Ya kan? Iya semua terserah dia mau ngartiin Kan kemana sih. teorinya banyak-banyak, kan teorinya banyak. Ya Pak Ustadz ya, terserah deh masyarakat mau nilai yang mana. Emang tadi lo masih jadi perdebatan gitu ya. Iya, kalau dulu pokoknya kita belajar abad ke-13 masuk ke Indonesia. Iya. Tapi tadi ada Pak Ustadz bilang ada 6, ada 11, ada 13 abadnya. Ya, saya udah ngobrol sama Pak Ustadz, saya sih sepakat nih. Abad ke-6 udah ada tapi tidak merata. Ya. Ya mungkin kalau kata hujan masih lokal. Kan? Gitu ya. Iya, iya dong. Apa kayak Pak Ustadz. Jadi ya memang apa ya Pak Ustadz. Kalau pemerintah nih nggak bisa juga memastikan kan Pak Ustadz ya. Apakah dia harus mencari Pak Ustadz sejarah-sejarah yang pastinya deh gitu. Karena banyak ditemukan peninggalan
zaman dahulu, jadi dikatakan ini abad ke-6, abad 13, abad. Karena berkembang terus kan Pak Ustadz ya? Iya, ilmu ini kan terus berkembang, digali lagi. Akhirnya nemu lagi. Nemu lagi, ternyata masih ada. Kita kan tahunya dulu zaman sekolah dulu abad 13 kan. Setelah itu ditemukan lagi, ternyata ada sebelumnya itu sudah ada. Ada lagi sebelumnya lagi ada abad ke-6. Bahkan yang masuk ke sini ada yang bilang itu zaman Ali bin Abi Thalib, diutuslah Kian Santang. Pokoknya di Ali bin Abi Thalib. Ya ada tuh kisah Iya, Kian Santang kan. Iya. Dia mau ngislamin, kalau menurut ini ya Pak Ustadz, Kian Santang mau ngislamin Prabu Siliwangi kabur jadi macan, dia nggak mau masuk Islam kan gitu Pak Ustadz. Permasalahan Indonesia kan belum dikenal. Indonesia baru dikenal tahun 1945. Iya Indonesia. Gitu. Benar juga sih, kalau itu masih Pajajaran. Iya. Yang Kian Santang. Iya. Kian Santang. Bener nggak tuh katanya? Apanya? Katanya Kian Santang ke Arab gitu, Mekah, ketemu, kalau aneh pernah dengar ketemu siapa suruh nyabut itu enggak Ali bin Abi Thalib Ali, ya. Enggak, zaman Ali bin Thalib katanya khalifah zaman Ali bin Thalib sudah datang Islam ke sini. Sa'ad bin Abi Waqqas saja sudah ke Cina gitu, sahabat Rasul. Artinya apa tidak mungkin dia mampir ke Cina, ke Indonesia dulu. Bisa jadi kan? Bisa jadi juga kan Cina yang membawa ke Indonesia Islam itu ke Nusantara ya. Nah, yang masuk ke Cina ke Indonesia itu melalui Jawa tadi. Itu zaman kerajaan. Ini aduh lupa nih. Yang di Semarang. Ya. Oh, itu, apa namanya? Sanpokong. Ya, bukan. Bukan Sampo. Aduh, Masya Allah. Nah. Coba. Ada perahunya dia dikirim. Iya, perahu itu. Siapa? Perahunya. Bukan. Itunya yang Cina. Yang di Semarang sampai sekarang ada kuilnya tuh. Ada kuilnya, tapi Islam tuh ya. Sampokong. Bukan, tanya bukan. profesor coba. Profesor, ya? Coba buruan nih. Siapa namanya? Mau sampai lupa nih. Ingat. Allah lupa. Coba deh, siapa namanya? Laksamana Cheng Ho. Ini baru ingat. Ini baru ingat. Nah, siapa tadi? Kertanegara, iya. Kertanegara Iya, itu kan waktu diserang oleh gelang pernah kan dipotong kupingnya itu dipotong. si Mengki masih Mongol waktu itu kabur terus akhirnya kan artinya orang Mongol takut sama orang Jawa loh balik lagi mau nyerang tapi Kertanegaranya udah hancur akhirnya oleh kerajaan gelang-gelang kan gitu nah disitulah masuk siapa tadi Cheng Ho iya ngirim lagi bisa jadi itu juga yang masuk ke Jawa itu iya jadi yang mempengaruhi Islam di Indonesia, di Nusantara pada saat itu ada juga dari Timur Tengah, dari Arab, ya. Ada juga dari Cina dong, Cina. Ya kan pasti iya. kan itu. Nah gitu deh. Jadi semua kita kembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu para netizen. Kita berbagi informasi aja. Iya, berbagi informasi. Terima kasih Pak Ustadz. Pakai ginian juga nih. Nih sih cuma oleh-oleh, biasanya kalau udah ngobrol komen Oh gitu ya. Pak Ustadz langsung ngerujak. Oh iya. Capek. Udah semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.